Masya wong iku sugih, masya sapine enek 100, masya sawahe kuwi enek 2 hektar. Tapi nek gak duwe ilmu, wong kuwi ora iso dadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman nama ba'du. Kepada adik-adikku IPPNU juga Ibnu rahimakumullah, materi kali ini adalah nilai daripada manusia itu tergantung daripada ilmu dan adabnya. Maka karena manusia itu nilainya tergantung daripada ilmu dan adab, lebih baik untuk adik-adikku untuk belajar ilmu dan adab. Sebelum kita lanjut kepada yang lebih dalam, apa sih adab itu dan kenapa manusia itu nilainya, harganya ya, aji kertone iku tergantung daripada ilmu karo adabe. Bahwasanya sahabat Ali menjelaskan di dalam kitab Bustanul Arifin, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, likulli syai'in qimatun wa qimatul mar'i ma yahsunu wa ya'lam. Apa artinya? Segala sesuatu itu punya harga, dan harganya orang itu adalah ilmu dan budi pekerti yang bagus. Maka dari itu, kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama untuk adik-adikku dari PPNU juga Ibnu, mumpung waktunya masih muda, mumpung waktunya itu masih banyak, jangan sia-siakan waktu untuk mencari ilmu dan untuk belajar untuk memiliki budi pekerti yang baik. Karena seseorang itu akan dianggap, akan dihormati karena ilmu dan budi pekertinya. Tanpa ilmu dan budi pekerti, manusia itu tidak akan ada harganya. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia cantik seperti Kareena Kapoor mungkin, walaupun dia itu tampan seperti Shah Rukh Khan mungkin, tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak punya budi pekerti yang baik, maka dia tidak akan punya harga, tidak ada nilainya terlebih di hadapan Allah. Kenapa? Iya, karena dengan ilmu dan budi pekerti yang baik, manusia itu akan dihargai oleh Allah. Karena ilmu dan budi pekerti itu dibawa sampai mati, dibawa kemanapun dia pergi, bahkan walaupun dia harus pergi sampai ke Inggris pun, ilmu dan budi pekerti ini akan dibawa. Ke liang lahat pun ini yang akan dibawa. Kenapa? Iya, karena amal dan ilmu itu yang akan menyertai daripada umat manusia ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Bahkan
Ba'dul Mutakabbimin ya, itu menjelaskan di dalam kitab Bustanul Arifin, warawiya an ba'dil mutaqaddimin annahu qala li bani. Sesungguhnya diriwayatkan dari sebagian ulama yang terdahulu bahwasanya beliau memberi wasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ta'alam al-ilma, belajarlah kamu ilmu. Bahkan dalam suatu makalah juga ada sebagian ulama yang menyampaikan itu adalah, ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu adalah makalah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negara Cina, karena ilmu itu adalah menjadi nilainya, harga daripada manusia. Ta'alam al-ilma fa illam yakun laka jamalun kana al-ilmu laka jamalan. Maka apabila kamu tidak memiliki wajah yang tampan, karena al-ilmu laka jamalan, maka ilmu itu sudah mencukupi untuk menjadi engkau orang yang tampan. Wa illam yakun laka malun karena al-ilmu laka malan. Walaupun kamu tidak memiliki harta, maka ilmu itu adalah merupakan harta yang terindah untuk kamu. Bahkan dalam hadis ya, barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus mempunyai ilmu. Barang siapa yang ingin memiliki harta, maka dia juga harus memiliki ilmu. Fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memiliki kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Maka dengan ilmu orang bisa mencapai kedudukan, dengan ilmu orang bisa selamat di dunia dan akhirat, dengan ilmu orang itu bisa memiliki harta. Tanpa ilmu orang itu nggak akan memiliki apa-apa. Karena qimatul ardi, qimatul mar'i bil ilmi. Jadi harganya manusia aji kertone menungso kuwi karo ngilmu. Nek wong iku gak duwe ngilmu, ya, wong iku gak ana regane. Masya wong iku sugih, masya sapine enek 100, masya sawahe kuwi enek 2 hektar. Tapi nek gak duwe ngilmu, wong kuwi ora iso dadi presiden. Wong kuwi gak iso duwe bojo sing ayu kaya Karina Kapoor. Apa masalah? Gak diterima. Gak diterima karo orang tua. Karena ilmu dan adab itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya, kekayaan yang tidak bisa dicuri, kekayaan yang tidak bisa hilang. Karena ilmu dan adab akan terbawa sampai mati, akan terbawa sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan disia-siakan untuk belajar apapun, terutama belajar masalah ilmu syariat ya, belajar fardhu ain ilmu syariat ya. Karena itu adalah fondasi daripada kita sebagai umat Islam untuk selamat di dunia dan akhirat. Boleh adik-adikku untuk menjadi bupati, boleh, tidak apa-apa. Kalau mau menjadi polisi, boleh, tidak apa-apa. Kalau mau menjadi TNI, boleh, tidak apa-apa. Mau jadi pengusaha, boleh. Mau menjadi artis, boleh, tidak apa-apa. Tapi satu hal yang terpenting adalah harus belajar ilmu syariat, harus ngerti sholat, harus ngerti zakat, harus ngerti puasa, harus ngerti kewajiban agama Islam. Karena bunyal Islam ala khamsin, kelima perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Walaupun menjadi seorang artis, waya sholat. Walaupun menjadi seorang tentara, waya sholat. Walaupun menjadi seorang polisi, waya sholat. Itu yang terpenting. Karena Islam itu bisa menyeluruh ke manapun lini, tapi itu semua dengan ilmu. Itu semua dengan ilmu. Tentara perang
itu tetap harus sholat, tapi ini juga dengan ilmu. Kalau dia tidak mengerti ilmunya sholat cara dengan perang, maka dia akan meninggalkan sholat. Seorang artis, ya, walaupun dia waktunya untuk acting, tetap dia juga wajib sholat kalau dia muslim. Tapi untuk caranya bagaimana dia mengerti tata caranya sholat setelah acting, ini juga dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu dia nggak bisa untuk melakukan itu. Karena apa? Segala sesuatu itu ada ilmunya. Dan ilmu itu adalah harga daripada umat manusia. Kalau dia punya ilmu, dia akan dihargai, dia akan dihormati. Kehormatan karena ilmu dan adab, ya, itu kehormatan yang tiada habisnya, kehormatan yang abadi, kehormatan yang langgeng, kehormatan yang selama-lamanya. Orang mau selamat, ya, agar orang itu tidak disiksa di alam kubur, ini juga ada ilmunya. Tidak syukur-syukuran, ora anggur-angguran, tapi wong iku ya kudu nganggo ilmu. Makanya mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu, belajarlah yang banyak. Semuanya dipelajari. Mungkin nanti di waktu tua, ya, adik-adikku akan dipakai oleh orang lain. Mana yang dibutuhkan oleh orang lain itu dipakai. Mungkin itu bisa ilmu syar'inya, ya. Mungkin itu bisa ilmu fardu kifayahnya, ya. Baik di situ apa yang namanya fikih agama itu konotasinya luas. Mulai dari sesuci, sholat, ya, terus zakat, ya, sholat sunnah, ya, bisa dalam arti jual beli, bisnis, ya, bisa dalam arti hukum pidana, perdata, semuanya itu diatur oleh agama. Dan aturan dari agama itulah yang namanya al-adab, atau lek wong Jawa marani kuwi tata krama. Makane masih pinter lek gak duwe tata krama, kowe iku ora ono regane. Ora ono wong wedok kuwi sing gelem karo awakmu. Makane ilmu karo adab itu nggak bisa dipisahkan. Sak pinter-pintere wong lek gak duwe tata krama, kuwi ya ora ono regane. Krana adab itu, ya, adab itu adalah samratul ilmi, wae ilmu. Jadi antara adab karo ilmu kuwi harus bersamaan. Sakjane adab itu apa? Adab itu dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan. Qala al-Ulqami, Syekh al-Ulqami memberi takrif al-adabu huwa istiqmalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Adab adalah melakukan sesuatu yang dipuji baik secara ucapan ataupun tingkah laku. Dan dalam definisi yang lain, buat takzimu man fauqaka warifku biman dunaka, yaitu mengagungkan orang yang di atasmu, yang usianya itu di atasmu, dan apa? Belas kasihan kepada orang yang di bawahmu. Ini maksudnya konotasinya luas. Bukan berarti kok nenggone wong sing umure luwih tuwa tok, ndak. Kata-kata di atasmu itu bisa adalah dalam arti jabatan, bisa dalam arti umur, bisa dalam arti tingkatan kelas, ya, bisa dalam arti tingkatan kedudukan. Kalau kita terhadap orang yang di atas, kita harus memberi hormat. Kita harus memberi hormat. Kita harus mengagungkan. Kalau kita tidak mau mengagungkan orang yang di atas, tidak akan mungkin kita akan bisa menjadi orang yang di atas. Seperti apa? Syair yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya. Annal insana la yakfuru bil maksiyat wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Sesungguhnya manusia itu
dia tidak akan kafir dengan melakukan maksiat. Akan tetapi ya, dia bisa menjadi kafir karena meninggalkan hormat. Maksudnya apa ini? Kau bisa begitu? Iya. Maksudnya orang itu tidak menjadi kafir karena dia itu mencuri. Tapi orang itu bisa menjadi kafir karena meremehkan Allah. Meremehkan Allah berarti dia itu tidak hormat kepada Allah. Bisa yang lain, bisa dalam arti contoh yang lain ya. Orang itu ya, kalau orang itu tidak sholat karena males ya, wong ora sholat krono aras-arasen, iku dihukumi maksiat, dia iku dosa. Tapi nek orang itu gak sholat tapi krono sombong, lek sombong iku orang hormat karo Gusti Allah, orang hormat karo hukum syar'i, orang hormat karo Nabi Muhammad, ini dihukumi kafir. Makanya beda tipis. Jadi sangat beda tipis. Orang itu bisa kafir karena meninggalkan hormat. Seorang bawahan ya, tidak punya hormat kepada atasan, ya dipecat. Malas menurut atasan pun begitu. Jadi kita harus berhati-hati. Adab itu sangat penting. Tata krama itu sangat penting. Untuk mengenal Allah kita juga perlu adab. Untuk mengenal Nabi Muhammad kita juga perlu adab. Untuk mengenal kepada atasan kita juga perlu adab. Dan kepada orang yang di bawah ya, konotasinya juga luas ini. Bisa dalam arti orang yang usianya lebih muda dari kita, lebih kecil, kita juga harus sayang. Kepada orang yang lebih miskin dari kita, yang lebih fakir dari kita jangan semena-mena. Kita harus yang lebih halus, kita harus belas kasihan ya. Kita harus menghormati, jangan membentak-bentak. Karena seperti apapun ya, orang yang lebih bawah dari kita, suatu saat kita akan membutuhkan dia. Suatu saat kita akan membutuhkan dia. Karena Allah menciptakan manusia di dunia ini yang berbagai macam-macam bentuknya, itu punya manfaat yang berbeda-beda. Antara orang kaya, antara orang yang miskin, antara majikan, antara buruh, antara pejabat atasan ataupun bawahan, itu semuanya adalah punya manfaat yang berbeda-beda. Dan itu memang oleh Allah justru diciptakan begitu untuk menunjukkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onone wong atasan iku krono ono wong bawahan. Onone wong sugih iku krono ada orang fakir. Kalau semuanya kaya, fakir nggak ada. Nek fakir miskin nggak ada orang yang bekerja, ya nggak jalan roda kehidupan. Kalau ada kiai, ya adanya santri. Nek santri gak ono, sapa sampai diulang? Kiai ini ya ora diceluk kiai, ngono kan. Adanya guru, juga adanya murid. Guru juga harus sayang kepada murid, karena murid itu adalah mantunahu, orang yang di bawahnya. Seorang murid juga harus menghormati kepada guru, karena guru adalah manfa'uhu, orang yang di atasnya. Ini semuanya saling keterkaitan. Tidak boleh kita itu lupa terhadap tugas kita masing-masing. Jadi wong urip neng dunya itu ya cah ya, wong urip neng dunya itu sajane mung acting, nglakoni kodok dari Gusti Allah. Kalau kita bisa membawa, kita bisa meresapi ya, kita bisa menghayati daripada lakon yang kita lakoni, insya Allah akan ridho terhadap kita, sehingga kita kelak kalau adik-adikku ini sudah menjadi dewasa, sudah besar, yang pada hakikatnya semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua orang akan mati.
baik yang tampan, baik yang cantik, baik yang kaya, ya, semuanya akan mati. Dan ketika mati nanti, ya, ketika mati, ketika pulang kepada Allah, yang diterima oleh Allah adalah ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, adalah ruh-ruh yang diridhai oleh Allah, jiwa-jiwa yang bagus, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tentram, ya, jiwa-jiwa yang selalu ridho terhadap putusan Allah, sehingga Allah pun akan ridho, Allah pun akan cinta kepada jiwa-jiwa yang ridho kepada Allah. Jadi itu semua bisa dicapai karena ilmu dan adab. Bahkan ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, qala kuntu jalisan inda nabihi. Abu Dzar berkata, pada suatu ketika, ya, aku duduk di dekatnya Nabi Muhammad SAW. Wa idzan fil Hasani wal Husain. Kemudian tatkala itu ada Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad yang sangat disayangi, anaknya Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anhu. Raqiba ala katifi jadihim, yang namanya anak kecil masih iku putune Nabi, ya sama. Yang namanya anak kecil itu kan dia belum balik, dia nggak punya akal, akalnya belum tamyiz. Dia punya akal tapi belum pintar, maksudnya belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyid Hasan Husain, dia naik, yang namanya kecil itu kan dari belakang, akhirnya naik ke pundaknya Nabi. Yang satu, yang Sayyid Hasan itu di kanan, yang Sayyid Husain di kiri. Wa yuhaditsuna, dan Nabi seperti biasa memberi mulang terhadap sahabat-sahabatnya. Yuhaditsuna, nyentoni Abu Dzar Al-Ghifari. Falamma faragha min hadisihi, maka ketika sudah selesai Nabi untuk menyampaikan dawuhnya, qala lahuma anzila ya auladi. Kemudian Nabi berkata kepada cucu-cucunya, ayo meduk, Hasan Husain, ayo meduk, turunlah wahai kamu anak-anakku. Fa'abalah Aliyun karramallahu. Kemudian sahabat Ali, ya, menantunya Nabi, ayah daripada Sayyid Hasan dan Husain, itu menghadap kepada keduanya. Falamar ayahu khofahu. Maka ketika Sayyid Hasan dan Husain ini melihat ayahnya, melihat abahnya, dia takut. Khofahu. Wa nuzila ang dhuhri jadihima. Kemudian dangdang turun, ya, dia turun, segera turun dari pundaknya Nabi Muhammad, dari kakeknya, dari pundak kakeknya itu segera turun. Faqala lahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma balukum, loh, nyapa kok medhuk, nyapa iki kok medhuk? Qala Sayyid Hasan Husain jawab, khifna min abina, kulo ajrih kalih bapak eyang, maksudnya gitu. Saya takut dengan kakek eyang. Faqbala Aliyun alaihima wa darabahuma. Kemudian Sayyid Hasan dan Husain diambil oleh Sayyidina Ali, ya, wa darabahuma, dipukul, tapi pukul yang tidak menyakitkan. Waqala, Sayyidina Ali berkata, al-adabu khairun lakum. Tata krama kuwi luwih bagus kedue awakmu loro. Jadi adab itu sangat baik untuk kalian berdua.
Fakola, kemudian Nabi Muhammad ya ketika tahu Hasan dan Husain dimarahi oleh menantunya ya, juga keponakannya Ali bin Abi Thalib, fakola, maka beliau berkata, fakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tanhar al Hasan wal Husain. Wahai Ali, jangan engkau bentak Hasan dan Husain. Fa innahuma rohata qalbi wa sarirata ibadi. Karena sesungguhnya Hasan dan Husain ini adalah permata hatiku ya. Atau qurratu aini, bisa dibilang begitu. Jadi penganteng-antengi hatiku. Wa sarirata ibadi ya, dan jantung hati. Maksudnya begitu, penganteng-antengi hati, sing enakne aku, maksudnya. Fakola, kemudian Sayyidina Ali menjawab, sam'an wa ta'atan, sendika dawuh. Maksudnya gitu, sam'an wa ta'atan itu sendika dawuh. Karena begitu, fanazala kemudian turun sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Fanazala Jibrilu, kemudian malaikat Jibril turun. Waqala, ya Muhammad, al-haqqu yaqulu utruk aliyah. Waqala, ya Muhammad, al-haqq yaqulu, hai Muhammad, kamu berkatalah yang hak. Kamu berkatalah yang hak. Utruk aliyah, tinggalkan Ali, yu'addibuhuma, yang sedang mendidik anaknya yaitu Hasan dan Husain. Asbi'u auladakum, maka berilah kepuasan kepada anak-anakmu, baik diberi makan atau pendidikan. Wa aksinu, dan bagusilah asma'ahum, nama-namanya anak-anaknya. Wa tayyibu abdanahum, dan bagusilah dirawat tubuhnya, kesehatannya, juga pakaiannya ya. Beri makan yang bergizi. Turaziku safa'atuhum, maka kamu akan mendapat rizki dari pertolongan anak-anakmu kelak ketika dia dewasa, bahkan ketika dia nanti sudah mati. Falamma sami'a bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengar daripada penjelasan Jibril, qala Nabi dawuh, ya ma'syaral muslimin, wahai golongan orang-orang muslim, man razaqahullahu ta'ala biwaladin, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah anak, fa'alaihi bita'dibihi, maka wajib baginya untuk mendidiknya, wa ta'limihi, dan memberi ilmu atau mulang ilmu padanya. Fa inna man alima waladahu, maka sesungguhnya orang yang mempelajari atau mau memberi ilmu kepada anaknya, wa addabahu, dan mau mendidik budi pekerti baik kepada anaknya, razaqahullahu syafa'atuhu, maka Allah akan memberi rizki pertolongannya anak kelak ketika dewasa ataupun sudah mati. Wa man taraka waladahu jahilan, dan barang siapa kok membiarkan anaknya ya, menyanyiakan anaknya menjadi orang yang bodoh, karena kullu dzambin amilahu alaihi, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh anak itu akan ditanggungnya kelak, kada akan ditanggungnya oleh orang tuanya, akan menanggung daripada dosa anak-anaknya yang tidak dididik dan tidak dikasih ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Makanya dari sekelumit hadis ya, dari sedikit penjelasan, memang betul bahwasanya sesungguhnya ilmu dan adab itu adalah sangat penting ya. Ilmu dan adab itu
menjadi keharusan yang harus kita miliki. Kita sebagai orang yang masih muda ya, mumpung waktunya masih muda ya, seperti makalah laisal fata mayyaqulu kana abi lakinnal fata mayyaqulu ha'anaka. Bukanlah dia seorang pemuda bila dia berkata masih mengagung-agungkan orang tuanya, membanggakan orang tuanya, manja-manjaan, gak apa jadi bapak, gak apa jadi ibu, katakanlah anak mami, anak papi. Lakinnal fata mayyaqulu ha'anaka. Tapi seorang pemuda adalah, seorang pejuang adalah dia yang berkata ha'anaka. Inilah aku, inilah saya, aku harus bisa. Karena inna fiyatikum amrul umati wa fi aqdamikum hayatuha. Di pundakmu lah perkara umat. Karena di pundakmu lah perkara umat, dan di kakimu lah kehidupan mereka. Apa maksudnya? Kita akan dihargai, kita akan menjadi orang terhormat ya. Kita akan dicintai oleh mereka kalau kita mau menjadi khodamnya mereka, menjadi pembantunya mereka. Maksudnya bisa memberi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam arti yang luas. Masyarakat membutuhkan apa? Ya, sangat luas sekali ini. Kalau di dalam masyarakat, fikih itu akan dibutuhkan oleh masyarakat. Ada orang meninggal, dia membutuhkan untuk orang yang makani, orang yang memandikan, orang yang mensolati, orang yang mengubur, orang yang membawa, dan sebagainya. Ada orang masyarakat nggak punya pekerjaan, dia butuh orang yang memberikan pekerjaan. Dia butuh orang yang menolong dia untuk memberi pekerjaan. Ada masyarakat yang kelaparan, oh berarti dia membutuhkan makan. Bagaimana agar Anda orang ini bisa mendapatkan makanan yang halal? Ini tugas daripada seorang pejuang, tugas daripada seorang pemuda IPPNU dan IPNU. Apalagi sekarang musimnya musim corona, banyak orang yang gak bekerja, banyak yang sangat dibutuhkan. Mungkin jadi relawan ya, mungkin kita bisa untuk merekrut zakat fitrah ya, agar mereka tercukupi kebutuhannya selama dia tidak bekerja di rumah, selama dia diisolasi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ilmu dan adab itu adalah suatu keharusan yang harus dimiliki oleh manusia. Kalau manusia itu ingin mempunyai nilai yang berharga indallah, inda Rasulillah ya, juga indah. Ini yang untuk itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim lagi ya. Ya Nabi dawuh manakila walidun waladahu afdalu min adabin hasani. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang bagus atau pendidikan yang bagus. Rawahu Tirmidzi wa Hakim an Umar ibnu Sa'id bin As. Maksudnya apa? Jadi pemberian yang bagus kepada anak dari orang tua itu adalah ilmu dan adab, bukan harta. Dengan ilmu orang bisa akan mendapatkan harta. Kalau orang tua hanya memberi harta tanpa ilmu, Masya Allah, orang tua ini akan merugi. Kenapa? Jarak dekat harta ini akan habis, dan orang tua akan merugi juga.
Karena dia hanya meninggalkan harta, ya, anak ini tidak akan bisa mendoakan kepada anaknya karena tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, otomatis dia akan bisa mendoakannya. Kalau dia punya anak diwarisi ilmu, ini akan beda. Dengan ilmu, anak ini akan mendapatkan harta. Kenapa? Ya, karena dia akan mendapat kedudukan. Dengan ilmu, anak ini akan bisa menghormati orang tua. Dengan ilmu, anak ini bisa merawat orang tua. Lek wis wong tua kuwi lumpuh, lek wis wong tua kuwi tuwa, krana wong tua kuwi pasti akan membutuhkan perawatan daripada anak-anaknya. Lek gak anake sing rumat terus katene sapa. Dan zaman sekarang ini, zaman modern, Masya Allah, zaman yang sudah ramai, akan tetapi ternyata tidak dihiasi dengan ramainya hati, sehingga akeh wong tua sing terlantar. Banyak orang tua yang terlantar, banyak orang tua yang tidak berharga. Ternyata harganya yang panti jompo. Ternyata harganya dia merawatnya di tangan seorang buruh. Banyak orang, anak-anak sekarang itu, ya, yang tidak mengerti terhadap orang tua. Naudzubillah ini, jangan sampai ini terjadi. Untuk adik-adikku IPPNU juga itu, jangan sampai. Orang tua adalah berharga bagi kita. Tanpa orang tua kita nggak akan bisa seperti ini. Kita nggak akan bisa untuk belajar. Sopo sing katene golek biaya untuk belajar kalau nggak orang tua. Nek wis kita nanti enak, jangan lupa kepada orang tua. Tangan kita yang akan merawat orang tua. Jadi orang tua adalah apa? Lek cara wong Jawa ngarani kuwi Al-Qur'an rusak jadi. Al-Qur'an rusak, masih cerewet, ora oleh dibentak. Karena apa? Wong tua kuwi iya, pangeran sing katon, pangeran sing ketok. Kok bisa begitu? Ya, ridhohi firidol walidain, wasubtullahi bisubtil walidain. Ridhone Gusti Allah kuwi manggon ning gone ridhone wong tua loro. Lah, bendune Gusti Allah iku ya manggon ning gone bendune wong tua loro. Makanya birrul walidain, ya, untuk anak ini bisa mencapai birrul walidain agar tidak dibenci oleh Allah, agar tidak dibenci oleh orang tua, ini adalah dengan ilmu, terutama adalah ilmu syariat, ilmu agama. Kalau dia nggak punya ilmu agama, hai hata, aduh banget, sulit dia untuk mengerti, untuk belas kasihan kepada orang tua. Karena orang yang tidak punya nilai agama, orang yang tidak mengerti tentang agama, yang ada di dalam pikirannya adalah harta melulu, materialis. Dan ini, Masya Allah, orang tua yang sudah seperti itu, dia akan nelongso, susah yang sangat banget, nelongso banget. Jadi di akhir hidupnya seperti itu, apalagi dia meninggal ketika mati. Jangan buru-buru ini anak mau menyambangi kuburan orang tua, lupa sudah, lupa nggak akan datang. Buru-buru dia mau mendoakan, mau membacakan surat Yasin, lupa. Apa? Anak yang materialis akan terlalu sibuk dengan pekerjaan, akan sibuk dengan clean, akan sibuk dengan karir, akan sibuk dengan ya semuanya, terutama masalah materi dunia. Untuk itu ilmu dan adab ini saling berkaitan, tidak boleh ditinggalkan, ora oleh ditinggali. Ya,
ora oleh ditinggal. Krana iku penting menjadi sababiyah apa? Ad-dunya mazruatul akhirah. Krana dunya kuwi dadi sebab produksine akhirat. Dan itu semua juga pakai ilmu dan adab. Lek iku loro iku enggak ono, enggak ada. Ya wala wis. Ya wis ojo pingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan mengharap untuk ya Allah berikanlah saya ini di dunia kebaikan dan berilah saya di akhirat kebaikan ya Allah. Jangan mengharap begitu. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Jangan berharap begitu kalau kita tidak memiliki ilmu dan adab, karena ilmu dan adab sangatlah penting. Berapa? Sudah. Sekian sedikit materi yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya untuk adik-adikku IPPNU dan IPNU, umumnya untuk semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, selalu diberi ketentraman hati, dan selalu diberi ketetapan iman dan Islam, sehingga kita semua akan selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.